Ilmu perbandingan agama. Tujuan hidup manusia menurut berbagai agama memiliki kesamaan dalam hal mencari makna dan menjalani kehidupan yang baik. Tetapi pendekatannya berbeda sesuai ajaran dan keyakinan masing-masing. Berikut adalah penjelasan dari perspektif beberapa agama besar. 1. Islam. Tujuan hidup. Mengabdi kepada Allah. Quran Surah Az-Zariyat 56 dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tujuan akhirnya adalah memperoleh ridha Allah dan masuk surga. Konteks, Islam mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Ibadah seperti salat, zakat, dan haji adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah. 2. Kristen. Tujuan hidup. Mengasihi Tuhan dan sesama. Seperti yang diajarkan Yesus Matius pukul 22:37-40. Kehidupan di dunia ini dipandang sebagai persiapan menuju kehidupan kekal bersama Tuhan. Konteks, fokus Kristen adalah penebusan dosa melalui iman kepada Yesus Kristus. Cinta kasih dan pelayanan menjadi inti kehidupan. 3. Yahudi. Tujuan hidup. Hidup sesuai dengan hukum Taurat. Menjalankan mitzvot perintah Tuhan, dan memperbaiki dunia, tikkun olam. Konteks, Yahudi menekankan peran manusia sebagai mitra Tuhan dalam menciptakan kedamaian dan keadilan. 4. Buddha. Tujuan hidup. Mencapai pencerahan, nirvana, yakni pembebasan dari siklus kelahiran kembali, samsara, dengan mengatasi keinginan dan penderitaan. Konteks, fokus pada introspeksi dan meditasi untuk memahami hakikat hidup dan menjalani 8 jalan mulia. 5. Hindu. Tujuan hidup. Mencapai moksha. Pembebasan dari siklus kelahiran kembali dengan menyatu bersama Brahman Tuhan yang absolut. Konteks, hidup dijalani melalui 4 tujuan utama purusarta, dharma kebenaran, arta kesejahteraan, kama keinginan, dan moksha. 6. Pandangan lain, misalnya filsafat atau spiritualitas umum. Banyak tradisi non-agama menekankan kebahagiaan, harmoni dengan alam, dan perkembangan pribadi sebagai tujuan hidup. Analisis dan penekanan. Kesamaan. Semua agama menekankan pentingnya hidup bermoral, hubungan dengan yang ilahi, dan makna mendalam dalam kehidupan. Perbedaan terletak pada pemahaman tentang Tuhan, jalan menuju tujuan hidup, dan pandangan tentang akhirat. Klaim kebenaran. Menentukan agama paling benar sulit secara objektif karena kebenaran agama seringkali bersifat subjektif dan terkait dengan iman. Dari perspektif Islam, keyakinan kepada Allah dan mengikuti ajaran Al-Quran dianggap satu-satunya jalan yang benar. Quran Surah Ali Imran 19. Dari perspektif Kristen, keselamatan melalui Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Yohanes 14:6. Dari perspektif Buddha dan Hindu, kebenaran adalah pencapaian pribadi yang tidak selalu eksklusif. Kesimpulan, penilaian mana yang paling benar harus bergantung pada keyakinan individu. Fakta empiris sulit digunakan untuk mengukur kebenaran spiritual karena nilai-nilai agama berakar pada pengalaman pribadi dan transendensi. Dialog antaragama yang mendalam dapat membantu memahami perbedaan tanpa harus mendiskreditkan keyakinan lain. Bukti autentik bahwa Islam adalah agama yang paling benar dapat dilihat dari beberapa sudut, seperti bukti ilmiah, historis, logis, dan dari sisi spiritual. Berikut adalah beberapa poin yang mendukung klaim tersebut. 1. Bukti ilmiah dalam Al-Quran. Al-Quran, yang diyakini umat Islam sebagai wahyu langsung dari Allah, memuat berbagai fakta ilmiah yang baru dipahami manusia di era modern. Beberapa contohnya adalah penciptaan manusia. Al-Quran menjelaskan perkembangan embrio manusia secara detail. Quran Surah Al-Mukminun 12-14. Deskripsi ini baru dibuktikan akurat oleh ilmu kedokteran modern, sebagaimana diakui oleh ilmuwan seperti Prof. Keith L. Moore, ahli embriologi terkenal. Asal-usul alam semesta. Al-Quran menyebutkan bahwa langit dan bumi dulunya satu kesatuan sebelum dipisahkan. Quran Surat Al-Anbiya 30. Ini selaras dengan teori Big Bang dalam kosmologi modern. Orbit benda langit. Al-Quran menyatakan bahwa matahari, bulan, dan bintang bergerak dalam orbit tertentu. Quran Surat Yasin 38-40. Penemuan astronomi modern mengkonfirmasi hal ini. Air tawar dan asin tidak bercampur. Al-Quran menjelaskan adanya batas antara air tawar dan asin di laut. Quran Surat Ar-Rahman 19-20.
Ilmu kelautan modern membuktikan fenomena ini melalui penelitian tentang haloklin. 2. Konsistensi dan keotentikan Al-Quran. Keaslian teks, Al-Quran tetap utuh sejak pertama kali diwahyukan hingga sekarang, tanpa perubahan sedikit pun. Ini diakui oleh banyak sejarawan dan ahli manuskrip sebagai fenomena luar biasa dibandingkan teks agama lainnya yang telah melalui banyak revisi. Penghafalan. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang dihafal oleh jutaan orang di seluruh dunia. Tradisi ini memastikan bahwa teksnya tidak berubah meski dalam berbagai bentuk cetakan. 3. Keselarasan dengan akal dan logika. Islam menawarkan pandangan hidup yang selaras dengan logika dan akal manusia. Konsep Tuhan yang esa, konsep tauhid keesaan Tuhan, dalam Islam logis dan sederhana. Tidak melibatkan kontradiksi seperti konsep Trinitas dalam agama lain. Keadilan universal. Islam mengajarkan prinsip keadilan yang berlaku universal. Mencakup etika individu, keluarga, dan masyarakat. Praktik spiritual yang teratur. Ajaran Islam, seperti salat dan puasa, memiliki manfaat psikologis dan fisik yang dibuktikan oleh ilmu modern. 4. Bukti historis. Keberhasilan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berhasil menyebarkan Islam secara damai dan revolusioner di Jazirah Arab, mengubah masyarakat yang jahiliyah menjadi umat yang beradab. Bahkan, sejarawan non-muslim seperti Michael H. Hart dalam bukunya The 100 menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang paling berpengaruh dalam sejarah. Peradaban Islam. Islam mendorong kemajuan ilmu pengetahuan selama zaman keemasan Islam. Banyak penemuan ilmiah dan karya filsafat dari para ilmuwan Muslim, seperti Al-Khwarizmi dan Ibnu Sina, menjadi dasar ilmu modern. 5. Bukti spiritual. Efek transformasi. Islam telah mengubah hidup banyak orang menjadi lebih baik, bahkan di zaman modern. Kisah mualaf seperti Yusuf Estes, Cat Stevens, Yusuf Islam, dan lainnya menunjukkan bagaimana Islam memberikan kedamaian dan panduan hidup yang nyata. Keindahan ibadah. Praktik ibadah dalam Islam, seperti salat, zikir, dan doa, memberikan dampak psikologis positif, termasuk ketenangan batin yang sulit dijelaskan kecuali dialami langsung. 6. Tantangan Al-Quran. Al-Quran menantang umat manusia untuk membuat satu surah yang serupa dengannya, Qs Al-Baqarah 23. Hingga hari ini, tidak ada yang mampu memenuhi tantangan ini, meskipun banyak orang mencoba. Keindahan bahasa, makna mendalam, dan struktur sastra Al-Quran diakui bahkan oleh para pakar sastra Arab. Kesimpulan, bukti ilmiah, keotentikan sejarah, keselarasan dengan logika, dan dampak spiritual menunjukkan bahwa Islam memiliki dasar yang kuat untuk dianggap sebagai agama yang benar. Namun, kebenaran agama juga bersifat transendental dan tidak sepenuhnya dapat dijelaskan dengan bukti empiris. Untuk memahami sepenuhnya, diperlukan keimanan dan penghayatan langsung terhadap ajarannya.